Good morning to Alibaba Company and Sir Sandy. We are students of the Business Faculty of LSPR would like to present the results of the mid-exam group work. Today's presentation is about digital ecosystem and benefits of platform-based business. There is Areta Artanti, Asfilah Mita Mayarati, Faiza Arifa Maramadanti, Kalisha Putri, and Naswa Fiona Putri Manafe. Okay, now I will start the presentation. Lingkar Lengan is a clothing brand for women and men. Their clothes are focused on teenagers who likes a bright color. Lingkar Lengan's ecosystem. Seller, owner, and employees. Adam is the owner of the clothing business who has a partner named Gina. Lingkar Lengan started from their friends who felt they had a large arm circumference. So Adam and Gina built Lingkar Lengan to make all women feel confident that whatever clothes they wear will look good. Lingkar Lengan also used Trello for meetings with fellow employees. By using Trello, discussion will be easier. Their employees also has a responsibility to the customer if there is a defect in the product. Customer, women and men, especially teenagers who loves fashionable clothes. Lingkar Lengan's targeted customer are women and men. Lingkar Lengan focus on females fashion to get the target market, which is the female customer. Lingkar Lengan is also focused on customer who likes a bright color on their clothes. Shipping. Lingkar Lengan use JNT, JNE, Shopee Express, Grab Same Day to shipping their product to the customer. Marketplace. Lingkar Lengan use Shopee to sell their product. They take advantage of Shopee events like 11.11 to increase their sales. The next one is social networking. Instagram and TikTok. Lingkar Lengan use Instagram ads, Facebook ads, and TikTok to promote their product. They make interesting content on it. The last one is suppliers, fabrics, and threads. To make the clothes, Lingkar Lengan using good fabric and threads from their material suppliers and tailor workers to produce the clothing product. Next. So the impact of Shopee for Lingkar Lengan is, in this era of increasingly sophisticated 4.0 technology development, social media has become an obligation for small business because social media makes it easy to market products quickly and widely without any limitation. So it is crucial for business owners to be technology literate and make the best use of technology. Okay, next is Shopee ecosystem. Shopee is one of the largest e-commerce platform in Indonesia, which is a place for sellers to sell their products needed by Indonesian people. Shopee presence in Indonesia is to strengthen the economy by becoming a place to support the development of small business. Shopee ecosystem can be divided into 5 parts consisting of marketplace, vintage, logistics, seller, and customer. Customer is the people who have needs and wants that can be purchased at Shopee. And the second is logistic. Logistic is the corporation partner who will deliver goods to the customer. Marketplace is a place for sellers to sell their products. And then vintage or financial technology, which is a field that take care all the types of financial and payments. And the last is seller. Seller is the owner or employee who run their products selling business on the Shopee. The collaboration and interaction created from the ecosystem result a high valuation value that can dominate competitor ecosystem. This is what makes Shopee able to dominate the e-commerce market in Indonesia. Shopee itself provides various shipping and logistics services such as JNT Express, GoSend, Grab Express, Shopee Express, JNE, Pos Indonesia, Standard Express, and Cepat. Shopee also provides various kinds of on-demand services, which we consider is a Shopee supermarket. There is a Shopee mall where we can find official brand in there.
and there is Shopee Cuci Gudang, Shopee Barokah, terus ada dikelola Shopee and L categories. Financial services provided by Shopee, there are Shopee Pay and Shopee Pay Later that provided by Shopee itself. Then there are types of bank transfer payments, or we can also pay at mini markets such as Indomaret or Ceria Maret and Alfamart. We can also use bayar di tempat, or we can say pay on the spot method where we can pay for the product we buy when the product arrives at the destination. We can also pay using one click, Kredivo, and Akulaku. Okay, I think it's a last slide of this presentation. We already know about the impact of Lingkar Lengan, which is Lingkar Lengan is the seller on the marketplace. So in this slide, I want to explain what is the impact of Shopee for the customer. For now, shopping doesn't need to come to the store again, so it saves times, energy, and cost. The advantage of shopping at Shopee is that Shopee has many fashion items that make it easier for people to choose clothes in a variety of ways, and each product there is a separate review column. The drawback is in the service of each store. There is still inequality between large and small stores. Shopee should be able to provide education for the stores. At least the service between large and small store is equal. So that's it for the material about digital platform-based business, the ecosystem, and the benefits of it. Hopes everyone can understand the explanation. After this video, there will be a video of interview with the seller and the customer. We're using Indonesian language for the interview, so you can check the Google Drive for the interview script with English language. And you can check also the other requirement of this assignment. I think that's it. Hopes everyone always good in this condition. If there's a mistake, please forgive us. Thank you for the attention. Thank you for watching. Goodbye. Thank you. Oke, aku langsung buka aja ya. Izin memperkenalkan diri, aku Areta Artanti sama teman-teman dari kelompok 8. Ada Asfila Mita, ada Faiza Arifa, ada Kalisa Putri, dan ada Naswa Fiona. Jadi hari ini kita mau melakukan interview sama Kak Adam as the owner of Lingkar Lengan. Dan juga Kak Adam ini merupakan salah satu seller di marketplace. Jadi tujuan kita melakukan interview ini adalah untuk memenuhi rangkaian dari tugas middle exam kita di mata kuliah digital ekonomi by Sir Sandi. Jadi sebelumnya makasih banget Kak Adam sekali lagi udah mau bantuin kita. Oke, berarti kita langsung mulai ke sesi tanya jawab aja kali ya, Kak? Oke, boleh. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari aku. Jadi Lingkar Lengan ini tuh bisnis di dalam bidang apa sih, Kak? Kalau boleh tahu, boleh dijelasin. Terima kasih, Kak. Jadi, terima kasih buat teman-teman semua, salam kenal. Jadi, kebetulan aku punya bisnis Lingkar Lengan ini bergeraknya di bidang fashion. Nah, jadi di Lingkar Lengan ini kita ngejual segala macam fashion untuk laki-laki dan perempuan. Cuman memang untuk saat ini kita lebih fokus ke fashion yang untuk perempuan karena kita ngeliat dari market kita juga ternyata lebih banyak ke perempuan gitu. Kalau misalkan dari Lingkar Lengan itu sendiri. Berarti di bidang fashion ya, Kak, kayak clothing brand gitu. Iya, benar. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dilanjutin sama Kalisa ya.
Oke Kak, makasih sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih keunggulan lingkar lengan dibanding clothing brand yang lainnya? Oke, jadi yang bikin lingkar lengan itu unggul atau yang bikin lingkar lengan beda sama clothing brand yang lainnya itu adalah kita di sini nggak pengen jual baju aja gitu. Di sini kita pengen menjadi sebuah brand yang mana di dalam brand kita itu punya cerita gitu di dalamnya. Jadi kita pengen ngebangun konsep kalau lingkar lengan itu adalah baju perempuan yang mana memang awalnya itu kita kisahnya dari kan aku berdua nih partnernya sama temen aku. Nah, dia itu jadi punya temen yang khawatir sama lingkar lengannya yang gede kalau misalnya abis masa pandemi ini keluar ketemu teman-teman tuh malu gitu karena lingkar lengan yang gede. Nah, makanya muncullah nama lingkar lengan ini gitu. Jadi kita pengen jadi sebuah brand yang pengen ngasih tahu kalau ke perempuan kalau misalnya kalian itu pakai baju apa aja tuh tetap cantik kok, asal kalian pede gitu. Nah, makanya di sini untuk pemilihan warnanya kita lebih milih warna-warna yang colorful karena kita pengen jadi brand yang uh, ngasih tahu kalau misalkan nggak apa-apa tampil beda gitu dengan warna-warna yang cerah gitu. Yang intinya ya kalian harus pede aja sama gaya kalian sendiri, kalian harus percaya diri sama diri kalian sendiri kalau kalian tuh cantik. Jadi kita pengen buat campaign kayak gitu buat teman-teman lingkaran semua, followers lingkaran semuanya. Dan kita juga nyediain kayak kita tuh bisa custom size gitu untuk ukuran badan yang mungkin cukup besar atau misalkan yang mungkin agak kecil. Jadi kita pengen produk lingkaran itu fit gitu buat dipakai semua orang kayak gitu. Oke Kak, kemudian selanjutnya platform apa yang digunakan untuk online shippingnya lingkar lengan ini sih Kak? Oke, jadi kalau misalkan untuk platformnya itu kita sekarang itu paling banyak pakai Shopee gitu. Cuman kita lagi mau coba pakai website juga, kita juga mau coba pakai Instagram Shopping. Cuman kalau misalkan untuk pemasaran itu kita untuk marketing kita lebih banyak di Instagram, konten-konten Instagram, Instagram Ads, Facebook Ads. Nah, cuman kalau misalkan untuk penjualan, stok dan lain-lain itu kita pakai e-commerce Shopee. Oke Kak, boleh ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya Kak, jadi saya mau nanya, ini platform yang digunakan untuk online shipping seperti jasa logistiknya itu apa ya untuk usaha ini? Kalau untuk jasa logistiknya itu kita pakai JNT, JNE, terus abis itu kita juga bisa pakai Grab sama Gojek yang someday. Terus biasanya juga kalau misalkan ada orang yang mau beli same day juga biasa pakai antar aja juga seringnya sih kayak gitu. Cuman kalau misalkan pakai pengiriman biasanya regulernya JNE sama JNT. Untuk selanjutnya, kira-kira menurut kakak itu pengaruh dari platform digital social network-nya itu ke bisnis apa ya Kak? Social network tuh maksudnya sosial media gitu ya? Ya betul. Oke. Kalau menurut aku ngaruh banget sih ya, maksudnya dalam artian di perkembangan ya digitalisasi 4.0 sekarang kan siapa sih yang nggak tahu tentang teknologi, bahkan anak-anak kecil aja sekarang udah pada bisa main HP gitu kan. Nah, mungkin menurut aku untuk UMKM khususnya kayak bidang fashion atau misalkan hal-hal lain di lingkungan kita itu kayaknya wajib banget sih untuk akhirnya gunain sosial network atau sosial media ini sebagai platform untuk pemasaran mereka gitu, karena di sosial media ini ya kita nggak ada batasan gitu, bahkan semua orang itu bisa tahu kalau misalnya kita masarinnya offline gitu, misalkan lewat toko atau kayak gimana ya mungkin yang tahu sekitaran itu doang gitu. Cuman kalau sosial media kan satu dunia bahkan bisa tahu gitu tentang produk kita ini apa gitu. Jadi menurut aku penting banget kita harus bisa lebih melek teknologi lagi sih menurutku. Oke, baik. Terima kasih. Fatih, boleh Oh, dilanjut. Oke, Kak. Selanjutnya aku mau nanya, gimana sih kerjasama kakak sama supplier dan distributor? Kayak kakak langsung lihat secara langsung ngedatengin atau pesan via
apa gitu. Oke. Kalau misalkan dari aku sendiri, kebetulan kan kita nyari bahannya itu bahan sendiri, gitu kan. Terus kita jahitnya juga jahit sendiri. Jadi mungkin lebih ke gimana akhirnya nemuin supplier yang tepat gitu, yang pas ya. Ya paling kalau misalkan dari kita itu karena lingkar lengan ini bahannya itu benar-benar terbatas, jadi kita memang harus mencari bahannya sih gitu. Kita nggak ada kerjasama tertulis sama supplier atau gimana-gimana. Tapi mungkin buat kedepannya mungkin bakalan ada gitu sama supplier kayak misalkan kayak konveksi gitu. Cuman kan kalau sementara ini kan penjahit juga penjahit dari aku sendiri, terus nyari bahan nyari sendiri. Jadi untuk kerjasama supplier kita belum ada. Paling kayak kontrak kerja sama penjahit kayak gitu aja sih paling. Terus gimana sih promosi yang biasa dilakukan oleh lingkar lengan tuh apa aja? Oke, kalau misalkan dari lingkar lengan itu kita biasanya ada dua sih. Yang pertama itu kita pakai endorsement, terus yang kedua itu kita pakai ads gitu. Nah kalau endorsement ini ya kayak teman-teman tahu lah gitu, kita cari influencer yang sekiranya cocok sama market kita, terus kita ngasih barang, kita bayar, mereka promosiin tentang produk kita. Nah kalau misalkan ads, aku biasanya pakai Instagram Ads, terus abis itu pakai Facebook Ads juga, gitu. Nah sekarang ini lagi pengen coba ke website, jadi pengen coba Google Ads sama mau nyoba Search Engine Optimization (SEO), terus PPC, pay per click itu kita juga baru mau nyoba, cuma masih dalam proses sih. Cuman kalau sejauh ini so far masih endorse sama Instagram Ads, FB Ads aja. Oke, makasih Kak. Dilanjut sama Fiona ya. Oke, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, kolaborasi apa saja yang telah atau akan dilakukan oleh lingkar lengan? Oke, jadi kalau kolaborasi itu kita pernah sekali itu sama All Shop, kebetulan teman aku juga All Shop yang jual beads, tahu nggak sih beads kayak yang cincin terus kalung-kalung beads gitu, tempat ingin masker. Nah itu kita pernah waktu itu kita lagi event tahun baru sama Natal itu sekali. Nah terus rencananya ini kita ada kolaborasi lagi sih sama teman juga, kebetulan dia punya brand juga. Itu bulan Desember lah insya Allah pengen launching. Jadi kita pengen ngasih sesuatu yang beda juga buat lingkar lengan. Ya ditunggu aja lah. Mungkin belum bisa ngasih tahu di sini buat kolaborasinya kayak gimana. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Sebelumnya aku mau tanya dulu, lingkar lengan ini ada karyawannya kan? Iya. Oke. Karena tadi kan lingkar lengan ini kan base-nya itu ada di platform digital kan? Nah, ada nggak sih pengaruh-pengaruh untuk para karyawan ini dari penggunaan platform digital? Oke. Pengaruh tuh maksudnya akhirnya yang karyawan itu dapat gitu ya? Iya. Oke. Ada. Kalau misalkan aku, itu biasanya flow kerjanya itu lewat Trello, kalau misalkan teman-teman tahu tuh. Jadi kita flow kerjanya kita lewat Trello, itu untuk pembuatan konten. Gitu. Jadi kan setiap konten itu setiap minggu itu kita punya konten yang mau tayang tuh harus apa gitu tayangnya kan setiap minggu tuh kayak misalkan 4 feeds 3 snapgram misalkan kayak gitu. Nah kalau misalkan rapat kayak gini sekali kan agak susah juga mastiin waktunya, jadi kita pakai platform Trello yang mana itu misalkan aku terus Rati terus misalkan Fiona itu dalam beda tempat kita bisa ngerjain satu kayak gitu bareng, kayak misalkan ini loh, tahu nggak sih kayak Google Spreadsheet kayak gitu yang bisa dikerjain bareng-bareng, cuman ini konten. Nah terus juga Miro, kalau Miro itu lebih ke gimana desain-desain, kayak misalkan desain bajunya mau kayak gimana itu bisa dilihat di situ juga bareng-bareng. Jadi kita lebih fleksibel sih untuk brainstorming tentang apa yang mau kita lakuin, itu bisa lebih enak juga dengan platform digital ini. Terus kalau misalkan untuk advertising, kebetulan di Facebook Ads itu bisa dikerjain sama-sama juga. Jadi misalkan kita mau ngeluarin campaign apa nih, mau ngeluarin ads iklan yang kayak gimana.
Nah itu ntar misalkan Putri sama Fiona bisa ikutan kolaborasi juga di situ gitu buat si iklannya ini gitu. Misalkan harus ada yang diedit-edit lagi atau ada yang perlu di scale up lagi gimana fotonya, itu bisa bareng-bareng di situ. Jadi banyak hal yang mungkin teman-teman karyawan lingkaran di sini banyak pelajarin juga sih dari penggunaan digital ini kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oke, Kak Adam, pertanyaan dari kita udah cukup. Makasih banget atas waktunya, atas jawabannya. Semoga Kak Adam dan Lingkar Lengan bisa terus maju, sukses, bisa jadi top lokal clothing brand di Indonesia pastinya. Dengan pengaruh digital platform ini juga semoga semakin dimudahkan ya Kak. Amin. Jadi sekian sih dari kita. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafin. Terima kasih banyak Kak Adam. Selamat datang di Zoom kita. Makasih banget udah mau nyempetin waktunya untuk bantuin kita mengungkapin tugas wawancara untuk subjek digital ekonomi by Sersandi. Di sini ada aku, Areta Artanti, ada Kalisa Putri, ada Faiza Arifah, ada Asfila Mita, dan Aswa Fiona. Jadi hari ini kita mau punya beberapa pertanyaan yang bisa Kak Hasna bantu jawab. Mungkin boleh aku langsung mulai tanya aja ya. Boleh. Jadi Kak Hasna ini biasanya belanja, kalau misalnya belanja online tuh pakai platform apa sih Kak? Mungkin aku perkenalkan diri dulu ya. Hai. Halo semuanya, perkenalkan aku Hasna Safira. Aku merupakan karyawan di salah satu agensi di Jabodetabek. Mungkin kalau pertanyaannya dari Areta tadi, biasanya aku belanja itu pakai e-commerce apa? Biasanya aku belanja di Shopee. Gimana tuh Kak? Kenapa Kakak pilih Shopee sebagai tempat belanja Kakak? Alasannya apa? Ya, most of the time aku pakai Shopee, tapi jarang juga pakai e-commerce lain. Tapi mungkin kalau ditanya kenapa lebih sering pakai Shopee, karena kebutuhan aku lebih banyak aku temukan di Shopee, gitu sih. Oke deh, selanjutnya boleh Kalisa ya. Iya Kak, aku mau tanya gimana cara Kak Hasna nemuin informasi produk informasi produk itu dari social network yang Kak Hasna gunakan? Informasi tentang produk yang aku ingin beli, atau misalkan saat aku menemukan sesuatu terus aku ternyata tertarik nih pengen beli. Informasi produk yang Kak Hasna ingin beli gitu Kak. Oke, mungkin kalau aku pribadi sih, aku personally biasanya mulai dari official Instagramnya si brand. Itu most of the time aku kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang mereka nggak punya Instagram, misalkan cuman kayak seller di Shopee yang memang bukan brand, biasanya aku lihat di description box-nya aja sih. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke Kak, aku mau nanya. Jadi kan ketika misalnya kita mau membeli suatu barang dari di e-commerce gitu, pasti kan kita bakal memilih suatu jasa pengirimannya gitu, logistiknya ya Kak. Ya. Nah Kakak itu biasanya lebih tertarik atau paling sering tuh pakai jasa logistik dari mana Kak? Mungkin sadly sekarang kalau di Shopee kan mereka milihin jasa pengiriman buat kita ya. Jadi untuk saat ini sih paling sering yang aku gunakan adalah Shopee Express, dan sejauh ini sih Shopee Express nggak pernah bermasalah sih ya. Cuman kalau misalkan sebelum saat ini kita dipilihin itu sih biasanya aku milih JNT ya gitu. Karena biasanya mereka yang layanannya lebih memuaskan lah. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama.
Oke Kak, lanjut Kak. Aku mau tanya, apa sih pengaruh dari platform yang Kakak gunakan? Tadi Kakak pakai platform dari Shopee kan? Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Eh, Mungkin kalau ditanya pengaruhnya apa untuk kehidupan sih membantu ya, karena sekarang belanja kita nggak perlu datang lagi, kita hemat waktu, kita hemat tenaga juga, dan kita hemat ongkos juga karena lewat satu device aja kita udah bisa belanja gitu. Tapi mungkin kalau kelebihannya Shopee adalah memang karena barang yang aku butuhkan adalah mostly fashion item. Jadi memang yang aku beli di online atau di e-commerce itu biasanya fashion item. Jadi memang kelebihannya adalah mereka punya banyak fashion item. Terus kalau dari fiturnya sendiri, mereka punya di setiap produknya mereka ada review ya, ada kolom review sendiri untuk masing-masing produknya. Yang mungkin itu nggak aku dapatkan sih di pengalaman itu nggak aku dapatkan di e-commerce lain gitu. Cuman mungkin kalau untuk kekurangannya adalah lebih ke ini ya, lebih ke pelayanan dari masing-masing merchant atau masing-masing toko ya, karena mereka masih nggak apa ya, masih nggak seragam pelayanannya antara toko yang besar dan toko yang kecil gitu. Seharusnya sih Shopee bisa sih harusnya untuk eh, apa ya, ngasih edukasi lah untuk toko-toko tersebut supaya pelayanannya setidaknya setara dan baik gitu. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Oke Kak Asna, untuk pertanyaan terakhir, sejauh ini Kak Asna itu puas nggak sih dengan pelayanan yang diberikan oleh Shopee? Oke. Most of the time aku puas sih dengan pelayanan yang diberikan Shopee. Cuma mungkin ya kembali lagi ya karena eh, itu tadi ya apa namanya pelayanan dari masing-masing toko itu belum sama rata. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan dengan customer service-nya atau misalkan dengan eh, pelayanan dari apa tuh tadi namanya jasa pengiriman yang kita nggak bisa pilih. Jadi misalkan kita dapat jasa pengiriman yang ternyata di area tempat aku tinggal tuh ternyata coverage-nya nggak begitu bagus atau pelayanannya kurang baik. Gitu sih paling pengalaman yang kurang apa ya kurang menyenangkan. Sama mungkin ini juga ya karena belanja online itu kan kita nggak bisa apa ya nggak bisa experience sendiri ngelihat barangnya kayak gimana. Jadi mungkin itu jadi apa ya salah satu problem juga sih dari belanja online ini. Mungkin next time kalau misalkan kalian eh, apa namanya udah lulus atau kalian selagi kuliah ini bisa nemuin satu solusi untuk biar supaya customer tuh bisa apa ya bisa experience gitu bisa bisa apa sih namanya bisa menyentuh lah gitu bisa memberikan experience gitu buat si pembelinya gitu. That's good. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Oke, Kak Asna, makasih banget ya Kak. Sepertinya pertanyaan dari kita udah kejawab semua sama Kakak. Makasih banget atas waktunya, makasih atas jawabannya. Kita jadi bisa lebih mudah untuk nyelesain tugas kita. Sekian sih Kak dari kita. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Terima kasih banyak Kak Asna. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Kak. Makasih, Udah Kak. selesai sih Kak. Terima kasih Kak. Aku izin live ya. Iya.